Berdua RRI. Berdua RRI. Berdua RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kreatif. Apa kabar kamu di sore hari yang sejuk banget sore ini? Karena sore hari ini Mataram dan sekitarnya diguyur hujan. Wow, ini tuh udah kayaknya ditunggu-tunggu banget ya sahabat kreatif. Karena udah lama lumayan gak ngeliatin hujan turun segini deresnya. Mudah-mudahan ini pertanda berkah. Dan mudah-mudahan juga hujan yang deras ini akan membawa virus-virus atau wabah-wabah yang ada seperti corona. Nah, sore hari ini di suasana adem seperti sekarang ini kayaknya seru banget kalau aku Kim Nana di Numpang Nampang ngajakin kamu ngobrol-ngobrol hangat sambil minum-minum teh gitu. Bayangin aja di beranda rumah, di teras rumah, sambil memandangi rintik-rintik hujan yang turun dari langit, ya kan? Ditemani sama wanita cantik, dua wanita cantik. Satunya dari Pro 2 FM Mataram, yang satunya adalah seorang Putri Kebudayaan Nusa Tenggara Barat 2019. Nah, langsung aja nih aku pertemukan kamu sahabat kreatif dengan si cantik Niken Paramega Lestari. Halo Kak Niken. Halo. Apa kabar sore. Kak? Selamat sore juga. Sehat Kak Niken? Sehat dong ya, harus sehat. Duh, aktivitas kamu selama pandemi ini apa aja sih Kak? Karena kan sekarang lagi masa tugas juga sebagai Putri Kebudayaan NTB 2019 ya. Betul. Kalau pada saat pandemi ini sih kebetulan kan aku sambilan kerja. Aku kerjanya di Jakarta lagi kan, zona merah. Waduh. Terus syukurnya sih acara ada yang kerjaan sama Putri Kebudayaan gak ada yang gimana ya, maksudnya berbarengan gitu. Jadi aku sementara ini masih kerja dulu. Nah, untuk Putri Kebudayaannya sih biasanya weekend baru kadang ngisi acara sesuai kebutuhan dari Putri Kebudayaannya itu sendiri. Berarti kamu berarti sekarang lagi terdampar di ibu kota gitu? Iya, kebetulan baru hampir setahun pindah. Jadi belum emang nggak ada rencana mau pulang gitu? Pas Lebaran kemarin? Udah. Kalau Lebaran kan kebetulan PNS nggak boleh mudik mudik ya. Jadi iya emang kemarin nggak bisa pulang, cuman 2 minggu yang lalu 3 hari udah sempat pulang ke NTB. Oke, berarti udah ketemu sama keluarga, sama teman-teman, ngelepas kangen juga. Berasa kayak gimana sih kamu Kak, harus jauh dari keluarga, udah gitu ada pandemi seperti ini, kan nggak bebas tuh di tempat kamu bekerja atau di Jakarta, apalagi zona merah dan PSBB juga di sana ya. Betul. Itu kayak gimana tuh rasanya? Sebenarnya agak worried juga kan ya, di sini di mana-mana istilahnya zona merah, otomatis dari kota-kota yang lain kemungkinan kenanya lebih besar kan. Ada sedikit khawatir juga sama kesehatan sendiri, terus tapi khawatir juga sama orang tua di rumah. Cuman aku sih mempentingin diri aja, yang penting tetap melaksanakan pola hidup bersih, sering cuci tangan, kalau keluar pakai masker, terus sering kontak juga orang yang di rumah, sering ingetin orang-orang di rumah jangan lupa pakai masker, kalau nggak perlu banget keluar mending gak usah keluar, kayak gitu aja sih. Berarti kamu sendirian di sana? Iya, aku kebetulan ngekos di sini. Waduh, makin gimana gitu ya rasanya ya. Lagi pandemi, udah gitu nggak bebas kemana-mana, masak sendiri berarti kan? Karena kita udah nggak free lagi buat jajanan bebas barangan di luar kan? Juga, betul. Tapi kamu udah berangkat ke Jakartanya itu jauh sebelum pandemi kan ya?
Iya, jauh, sekitar bulan Agustus 2019. Dan gak pernah nyangka Indonesia akan seperti sekarang ini ya. Dulu kan ngeliatin aja tuh di TV, aduh Wuhan, ternyata kena juga. Ternyata kita kedampak juga ya. Awal-awalnya sih kayak oke, itu kan di mana, negeri mana, dan kayak wabah-wabah sebelumnya itu kayak flu burung misalnya atau yang lain-lain. Bisa lah kayak gitu kan. Kayak denger tapi oke. Dan ini tuh kayak seperti di film-film gak sih? Iya sih, soalnya bener-bener kayak kadang ada beberapa media kan yang kayak malah jatuhnya nakutin, bukan ngasih kita edukasi gimana biar tetap aware boleh, cuman kan nggak boleh panik berlebihan gitu kan. Oke. Sekarang tuh di tempat kerja kamu diterapkan WFH juga? Iya benar, diterapin WFH, apalagi untuk yang umur 50 tahun ke atas ya, yang rentan banget kena virus. Makanya kita anak-anak muda kayak gini masih tetap bekerja. Biarlah kami yang muda-muda ini yang bekerja ya Kak ya. Iya betul. Oke, tapi kamu full WFH atau ada sistem sip-sipan atau seperti apa juga di jalannya? Ada sistem sifan, cuman kebetulan aku di bagian pelayanan, jadi aku nggak ada libur, benar-benar nggak ada WFH. Oke, kalau gitu kita tos dari jauh Kak. Idem juga ini ya. Idem. Karena kita kan di operasional pelayanan juga, jadi ya mau nggak mau harus tetap memberikan informasi sama masyarakat. Tapi this is not about me, this is about you ya hari ini. Karena panggungnya numpang-nampang buat Kak Niken nih. Kak Niken, nanti kita akan sharing pengalaman kamu sebagai putri kebudayaan Nusa Tenggara Barat, walaupun sekarang harus berkiprah di kota yang jauh, tapi tentu saja amanah-amanah sebagai putri kebudayaan itu harus tetap menjadi tanggung jawab dan juga dijalankan semasa jabatannya ya Kak ya. Iya. Oke Kak Niken, jangan kemana-mana. Kita bakal break dulu untuk nanti kembali menyapa sahabat kreatif di Numpang Nampang bareng Putri Kebudayaan Nusa Tenggara Barat 2019. Tetap bersama aku Kim Nana di 104,2 Pro 2 Suara Kreativitas ya. Jangan kemana-mana, seperti Hana Pagiat juga yang gak kemana-mana. Stay tune. Awalnya coba-coba, Rim, ada pengamen tuh. Yuk, main nyanyi bareng. punya keterusan. Semakin banyak yang menyanyikan, semakin banyak yang anti narkoba. Narkoba, oh, oh. Narkoba, narkoba, makanan narkoba kami papa. Narkoba, makanan narkoba kami papa. Baba, maksudnya apaan sih? Narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya baba banyak banget. Mau beneran keren? Kejar cita-citamu, Jadi juara? jauhi narkoba. Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram, Suara Kreativitas. RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, aku masih bareng Kak Niken Paramega Lestari, Putri Kebudayaan Nusa Tenggara Barat 2019. Dan aku samperin dia lagi di Jakarta loh, by phone nih sahabat kreatif. Ya nggak sih Kak Niken? Iya nih udah kayak ngobatin kangen ya. Iya. Walaupun via udara, jadi mudah-mudahan ini juga ngobatin kangen teman-teman kamu yang ada di Lombok, teman keluarga juga yang ada di Mataram. Kemarin terakhir balik berapa lama ya? Cuma 3 hari, Jumat Sabtu Minggu. 3 hari doang. Itu dalam rangka kangen atau emang ada tugas atau emang lagi libur? Dalam rangka kangen sih. Dalam rangka sebentar. Ini yang dikangenin keluarga atau
ada calon keluarga lain? Keluarga. Oh, keluarga. Ya. Oke. Kak Niken, sekarang aku pengen ajak kamu berbagi dong sama sahabat kreatif tentang Putri Kebudayaan ini sendiri melalui ajang pencarian bakat apa sih? Oh ya. Jadi Putra Putri Kebudayaan itu ada national directornya kan di Jakarta. Nah, untuk yang NTB kebetulan belum ada regional director kayak regional yang ngadain di NTB-nya. Jadi aku seleksinya langsung ke pusat, ke Jakarta. Kebetulan national directornya untuk yang di luar Jakarta atau Bandung, mereka ngelakuin tes kayak ngirim CV gitu loh. Nah, abis itu kalau emang memenuhi kriteria mereka baru ditelepon untuk wawancara online. Oh, Oke. Itu emang ada sebaran audisinya di daerah-daerah atau kamu emang tahu infonya dari orang lain? Aku sih tahu infonya dari emang national directornya sama yang ada pageant lovers di NTB kan Kak. Oh ya, aku tahu orangnya. Pasti iya. dia lagi. Iya. Oke. Ya. You know what? Oke. Jadi dia yang merekomendasikan ajang ini untuk kamu ikuti. Iya. Ketemu sama Kak Arnold di mana? Iya ya. Awalnya Iya. bener. Cuma satu-satunya dia ya. Udah tahu pasti. Aku ketemu pertama pas jadi finalis Putri Indonesia NTB 2019. Oh, barengan sama Iya. Putri kemarin. Itu kan kalau Putri Oh, 2020. Berarti sebelumnya Putri kamu ya? Iya. Oke. Sebelumnya Putri. Mm-mm. Jadi aku dari situ awalnya aku juga untuk Putri Indonesia 2019 itu emang di DM langsung kan sama Kak Arnold. Dari itu aku ikut. Nah, setelah aku ikut kan kebetulan yang memegang selempang ada 5 putri atribut sama 3 yang juara, runner up 1 dan runner up 2. Nah, itu kan emang benar-benar sama setahun selain dikasih kayak kerjaan, tapi dikasih tahu juga kalau misalnya NTB lagi nggak punya perwakilan nih di ajang ini, direkomendasiin kayak gitu. Jadi kebetulan tetap punya grup WA kayak gitu, jadi infonya tetap ada. Jadi setiap apa misalnya kan Kak Arnold juga kadang udah tahu kan maksudnya kita itu kayak gimana, potensi kita kayak apa. Jadi dia tahu siapa-siapa yang siapa-siapa yang pas untuk mengikuti ajang ini dan itu ya. Tapi Ya, betul. kriterianya sendiri untuk Putri Kebudayaan ini apa sih? Kalau Putri Kebudayaan sih dari syarat fisiknya tingginya minimal 163. Kalau yang di tahun aku ya, itu terus udah itu pastinya tahu wawasan kebudayaan tentang NTB, terus punya advokasi yang akan dibawa ke tingkat nasional nanti kayak gitu. Oke, berarti ini membawa misi kebudayaan Nusa Tenggara Barat ke kancah nasional gitu Kak ya? Betul. Aku penasaran, kebudayaan apa yang kamu tonjolkan ketika kamu menjadi salah satu finalis ya? Ya. Jadi sebagai kandidat dari Nusa Tenggara Barat. Sebisa mungkin aku kan kita disuruh bikin video profil ya tentang perkenalan awal gimana daerah kita. Jadi di video profil itu aku cantumin tuh yang terkenal maupun yang nggak terkenal. Misalnya kayak Bau Nyale itu kan yang udah terkenal ya Kak ya. Oh ya. Nah, terus yang kurang terkenal itu ada namanya tradisi ngayu-ayu yang diselenggarakan di Sembalun. Apa itu Jadi Kak? Jadi ngayu-ayu itu kayak upacara selamatan berkah gitu loh Kak di daerah Sembalun. Dan itu tuh didatengin sama kerajaan atau sultan-sultan seluruh Indonesia dan diadakannya itu 3 tahun sekali di Sembalun. Ngayu-ayu itu? Aku baru Upacara tahu loh ngayu-ayu Kak. namanya. Nah, Oke. aku ngasih tahu kan ya mana sih yang udah terkenal dan yang udah nggak, maksudnya yang nggak Tradisi-tradisi yang tidak terlalu diketahui oleh masyarakat luas gitu, itu yang kamu promote gitu di sana ya? Aku promote. Nah, selain itu aku ada advokasi kebudayaan kan.
Jadi kan Lombok itu terkenal sama destinasi wisatanya ya Kak. Betul. Tapi orang tuh cuma tahu kadang sebagian besar cuma destinasi kayak alam gitu, Kayak pantai, Semigi, Kute. Betul. Mereka kurang tahu destinasi wisata budaya mereka. Maksudnya kurang terekspos kan Kak yang NTB. Nah, aku lewat agent itu mengadvokasi pariwisata berbasis budaya. Jadi aku kerjasama sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Kebetulan karena domisiliku kemarin itu kan di Lombok Timur. Oh, berarti Kak Jadi Niken yang di Lombok nggak Timur. Oke. Jadi aku sama Dinas Kebudayaan Pariwisata Lombok Timur itu kerjasama kayak nawarin paket wisata yang isinya budaya semua. Jadi diajak ke Loyo, terus udah itu diajarin sesek, terus perumahannya itu ada di perumahan yang benar-benar sasak banget. Itu tuh di Kembang Kuning. Kembang Jadi Kuning kayak tuh wisata gitu. di mana ya? Wilayah mana ya? Kembang Kuning itu di daerah Terara gitu Kak. Oh, di Lombok Timur juga. Di Kita Lombok jadi Timur. banyak tahu loh sekarang dari Kak Niken. Ayo. Lombok Timur. Jadi ternyata di Lombok Timur tuh ada potensi-potensi wisata kebudayaan yang memang patut dilestarikan dan juga dikembangkan dan dipromosikan ya Kak ya. Iya betul. Oh, Dan oke. itu apa ya, maksudnya padahal itu tuh unik tapi kurang diperhatiin. Tapi alhamdulillah sekarang aku lihat sudah banyak orang-orang yang menyediakan homestay tapi yang berbasis budaya Sasak itu. Jadi homestaynya itu Kayak ala-ala bebali-balian gitu ya. Terus di sana kan masih banyak yang ini ya Kak ya, nyongkol-nyongkol. Jadi mereka nginep sana terus ngeliatin orang nyongkolan, diajarin bikin kerajinan dari tanah liat, gerabah, terus diajarin nyesek kayak gitu sih. Ih, seru loh. Ya. Jadi itu yang aku bawa advokasi ke nasional. Jadi pengalamannya ke kancah nasional tuh Kak Niken banyak membawa budaya-budaya kita yang harus dipromosikan, yang di masyarakat kita sendiri di lokal Nusa Tenggara Barat ini itu bahkan nggak terlalu ditahu, bahkan nggak tahu sama sekali. Aku baru tahu tuh ada desa wisata Kembang Kuning, tanya aku yang kurang update. Kalau nggak Apakah salah di Traveloka kayaknya udah ada deh. Oh, oke. Jadi sebenarnya potensi budaya alam, potensi budaya wisata-wisata budaya kita itu luar biasa banyak sih sebenarnya ya. Tapi anak-anak muda juga baru taunya yang mantai-mantai lah gitu ya, yang kebutuhannya untuk iya bener, yang kebutuhannya buat foto-foto di sosial media dan sebagainya. Tapi ternyata ada potensi-potensi pariwisata budaya kita yang nggak kalah oke dan kece dan menarik juga ya Kak ya. Betul. Berarti kamu tahu banyak dong tentang budaya-budaya di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang di Lombok gitu Kak? Ya, sebenarnya sih aku pada awalnya pengetahuan awal aku tentang budaya ya nggak terlalu banyak juga Kak. Jadi selama aku mengikuti ajang Putri Kebudayaan itu juga aku sambil belajar, sambil cari tahu, karena ternyata budaya itu nggak ada habisnya. Maksudnya semakin dalam pedesaan semakin banyak juga budaya mereka. Jadi aku juga selain berusaha mengenal, aku juga berusaha mempromosikan kayak gitu. Jadi saat kamu mengikuti ajang Putri Kebudayaan ini tentunya udah membekali dirinya dengan budaya-budaya Sasak terutama ya. Apa semua budaya yang ada di NTB? Kan kita ada 3 etnis gitu ya, Sasak, Sumbawa, Mojo itu ya. Tapi karena emang mungkin Kak Niken domisilinya di Lombok, dia lebih di-explore itu yang kayaknya reachable buat kamu itu adalah yang budaya Sasak ya. Benar. Cuman aku tetap juga minta teman-temanku yang dari Sumbawa, dari Bima, mungkin mereka ada festival budaya atau apa, biar aku bantu promosiin kayak gitu sih. Ternyata Kak Niken, Iya. tadi kan kamu belum tahu tuh budaya-budaya yang ada di daerah kita ini, belum tahu banyak ya. Paling yang kita tahu lah yang gendang beli, menari kode, bukan budaya, nyongkolan, ngurisan, kayak gitu ya. Ya yang kita
lakukan juga sih sebagai masyarakat Sasak, sebagai anak Lombok tuh, yang itu kita tahu. Ternyata ada nggak sih budaya-budaya lain yang kamu tuh nggak tahu sama sekali, akhirnya tahu semenjak kamu mengikuti Putri Kebudayaan ini? Yang pertama yang upacara itu ya, yang ada di Sembalun itu aku walaupun itu sebenarnya festival berskala nasional, cuman kok aku heran juga ya, kok aku aja nggak tahu. Berarti mungkin itu kurang promosi. Terus Itu di mana ya? Di Sembalun. Mungkin karena kaki gunung mungkin ya, maksudnya kayak kurang Tapi kan terjamah. kalau Sembalun kan orang banyak juga berkunjung berwisata ke sana kan? Cuman paling yang aku lihat ya, orang wisata ke sana itu metik stroberi. Iya benar. Foto di ini. Foto di Mereka kebun-kebun kurang- stroberi dan di kaki-kaki bukit. di ke makam-makam yang ada di Bayan itu pasti aku yakin deh pasti jarang pasti yang mau ke sana. Iya sih. Masjid-masjid Bayan kayak gitu kan. Benar. Pasti orang cuma lewat karena panorama sama metik buah. Nah, yang itu sih yang aku takjub karena itu tuh berskala nasional dan benar-benar upacaranya itu menarik banget buat ditonton. Benar-benar ngerasa orang Sasak banget gitu kalau nonton itu karena tradisinya benar-benar kental. Terus yang kedua pas aku dalam rangka dokumentasi advokasi aku di Kembang Kuning, kebetulan itu ada ini juga apa namanya orang Merari kan pasti ada dulangnya gitu kan. Dan aku dikasih tahu nih sama orang sana, katanya ada upacaranya supaya dulangnya itu cukup. Dulang itu kayak makanannya gitu kan, supaya makanannya itu cukup untuk yang datang pas resepsi Merarinya itu. Jadi ternyata aku juga baru tahu kayak gitu, katanya kalau nggak pakai tradisi itu bakal kurang makanannya meskipun udah dihitung-hitung kayak gitulah istilahnya. Oh, jadi kayak Kalau ada ritual-ritual khususnya sebelum melaksanakan acara-acara tertentu itu ya. Biasanya acara pernikahan ya? Merari itu acara pernikahan. Kak Niken, kita kalau ngomongin budaya ya, ini kamu sebagai putri budaya pasti pengetahuan tentang budaya-budaya lokal terutama di NTB kan lebih oke ya dibanding kita remaja yang lainnya nih. Kalau bicara soal budaya tuh kan pasti ada filosofi di balik kebudayaan itu, ada latar belakangnya, baik budaya-budaya yang sudah mengakar dari nenek moyang kita, atau ada budaya-budaya baru yang dikembangkan sekarang kan, banyak juga ya kayak gitu. Nah, apa sih yang kamu petik dari yang bisa dapat kamu ambil dari budaya itu sendiri? Jadi sebenarnya budaya kita itu kan bisa juga bertransformasi kalau kita nggak pandai-pandai menjaga, melestarikan, dan bisa juga hilang kan bahkan. Jadi banyak sekali kebudayaan luar yang menurutku masuk ke Lombok. Seperti misalnya kan kalau di Senggigi atau di mana pasti norma pakaian dari luar kan beda Ya, sama jadi masuk masyarakat Lombok. budaya-budaya Misalnya itu ya. contohnya kayak gitu yang mudah kita lihat ya Kak ya. Nah, jadi kalau kita kurang tahu filosofi dari daerah kita, misalnya kayak di Sasak kan benar-benar menjunjung ramah tamah, terus pakaian tertutup, Sopan Islamnya benar-benar santun. kental. Jadi kita tuh menurutku wajib banget pemerintah khususnya kayak ngasih pelajaran dulu. Aku sih kalau SD aku udah ada pelajaran muatan lokal. Oh Jadi iya. menurutku itu tuh pendidikan basic yang penting banget ditanamin dari kita supaya kita tuh tahu, oh daerah kita ini loh, berarti kita harus jaga daerah kita kayak gini supaya tetap eksis. Boleh aja kita ngambil kebudayaan dari luar tapi yang seirama dan positif dengan kebudayaan kita. Jadi semakin aku belajar, semakin aku senang dan semakin aku pengen melestarikan dan mempromosikan. Jadi menurutku budaya itu harus penting dikenalin sejak awal. Dengan kayak gitu anak-anak kan kalau dari kecil kan udah tahu gitu, otomatis juga mereka kan masih fresh, jadi masih
mau cari-cari tahu dan pada akhirnya nanti benar-benar tahu, walaupun hanya gak sebanyak orang yang benar-benar niat tahu tentang kebudayaan, tapi seenggaknya mereka tahu apa sih daerah mereka dan mereka harus gimana tuh, mereka pasti udah tahu kalau emang dari awal udah ditanemin pendidikan kebudayaan kayak gitu sih yang aku ambil selama aku mempelajari kebudayaan kemarin. Jadi makin cinta sama daerah sendiri ya. Iya. Jadi semakin bangga karena ada budaya-budaya yang justru itu menjadi aset daerah kita sendiri yang disukain sama daerah-daerah lain, bahkan dari orang-orang luar negeri. Tapi justru kita unik gitu, nggak bakal sama daerah lain. Iya, kita kan kadang-kadang pergi ke luar daerah, pergi ke luar negeri sebagai komparasi, pengen melihat kebudayaan orang-orang lain, ya kan? Tapi budaya kita sendiri kita malu untuk melestarikannya, jangan sampai ya. Oke, Kaniken, nanti kita lanjutin lagi nih tentang tugas kamu di masa pandemi ini seperti apa menjalankannya, mempromosikan budaya dan melestarikannya melalui pemikiran-pemikiran kamu. Jangan kemana-mana, tetap setia di situ ya Kak ya. Silakan tehnya diminum aja, tapi dibuat sendiri Kak ya. Karena kita akan balik lagi menemani sahabat kreatif semuanya di Numpang Nampang. Masih ada lumayan waktu kita buat nemenin sore hari kamu nih sahabat kreatif, di rintik-rintik hujan yang sudah mulai mereda kayaknya nih. Tapi masih santai kita di Numpang Nampang sore hari ini. So stay tune terus di 104,2 Pro 2 Suara Kreativitas. Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb? Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya. Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb. Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya. Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana? Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita. Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas. Kita masuk segmen terakhir Numpang Nampang nih sahabat kreatif, masih bareng Kak Niken, Putri Kebudayaan 2019. Kak Niken, Ya. sekarang kan lagi pandemi nih, kamu pasti punya banyak sekali program, terus agenda-agenda yang sebenarnya mau dijalankan, atau gimana sih? Karena kan kamu aktivitasnya di Jakarta, terus gimana tuh ngejalanin mandat amanatnya sebagai Putri Kebudayaan? Jadi kebetulan founder dan national directornya kan di Jakarta juga. Jadi ada banyak beberapa acara budaya yang aku ikut hadir, kayak parade busana budaya kemarin di Monas. Terus kemarin ada di TVRI untuk pemuda hebat. Di sana aku hadir juga. Jadi sebisa mungkin aku segala kegiatan agenda budaya yang ada di Jakarta aku diikut sertakan juga. Tapi aku juga sering koordinasi juga sama pihak dinas kebudayaan di Lombok Timur, di Sumbawa, di Mataram. Aku membantu mempromosikan, misalnya ada festival-festival budaya atau upacara budaya yang biar aku bisa promote, biar banyak yang pengen penasaran nonton kayak gitu sih. Karena aku kan posisinya sekarang di Jakarta, nggak bisa terjun langsung di Lombok Timur. Jadi itu upaya aku gimana caranya supaya aku emang nggak di NTB tapi aku tetap bisa berkontribusi buat kebudayaan yang ada di NTB. Oke, gitu. tapi Kak, kan sekarang ini lagi corona. Normal ya, corona ya.
NTB sekarang masuk zona kuning. Mudah-mudahan sih besok clear bisa zona hijau ya. Jadi ada beberapa kebudayaan kita itu masih bisa dijalankan ya. Sekarang itu kan karena tatanan kehidupan baru, kalau tagline-nya Nusa Tenggara Barat atau Kota Mataram itu kan manut tatanan baru ya. Jadi tentu ada beberapa budaya-budaya yang nggak bisa dilaksanakan sebebas sebelumnya karena ada protokol-protokol, SOP-SOP yang harus dijalankan. Tadi semacam agenda-agenda kebudayaan yang memang acara-acara untuk mempromosikan budaya-budaya kita, wisata budaya dan sebagainya. Tapi ada juga budaya-budaya yang lainnya juga memang harus dilestarikan dan terkait dengan kehidupan baru dalam tatanan sekarang ini, Kak. Jadi kayak muncullah budaya baru yang harus kita jalankan sekarang ini, kayak budaya bersih gitu. Jadi kan kebiasaan kita mungkin yang salam-salaman, ketemu orang salaman, ketemu iya bener. Bener sih. Jadi kalau aku sih mulai dari orang sekitar aku dulu ya, aku ngasih taunya karena kita harus berpikir gimana menjaga kesehatan kita dulu sampai pandemi ini selesai. Jadi kayak ngasih pengertian aja sih, bukan berarti kita nggak mau salaman atau gimana kita jadi cuek dan gimana ya, jadi kayak kesannya sombong gitu ya. Kasih pengertian aja, kita sama-sama semangat menghadapi pandemi ini, tetap jaga protokol kesehatan dan sama-sama ngerti kalau sekarang memang kita harus beradaptasi dengan budaya yang kita nggak bisa hindari. Jadi nggak mungkin kita nggak pakai masker dan harus tetap salaman, kan nggak mungkin. Itu demi kesehatan kita juga kan. Jadi benar-benar kayak toleransi sih saat ini yang aku pahami untuk diri sendiri dan kasih pemahaman juga buat orang-orang terdekat aku kayak gitu. Oke, jadi emang kayaknya ada sekarang emang lebih safe kita stay at home dulu sih. Iya ya. Jadi mendingan di rumah aja dulu. Tapi emang harus kita sama-sama mensosialisasikan ini kepada anak-anak muda yang lainnya. Karena kita kan lekat banget ya budaya Sasak itu dengan budaya sopan santunnya, unggah-ungguhnya yang kayak ketemu orang tua harus salim, salaman, cium tangan. Jadi yang kayak gitu tuh kayak gimana nih sebagai anak muda? Kan kalau ketemu orang tua ntar takutnya dibilangin nggak sopan. Ketemu sama orang yang lebih tua. Kita sih apapun kan mau orang tua kita ketemu baru kenal aja, sekalipun misalnya bapaknya teman kita, ya kita salam cium tangan kan kayak gitu. Kalau adat kita ya. Aku sih paling kalau emang orang lebih tua kayak gimana ya gambarnya, namaste, tahu nggak sih yang iya. Kayak salam-salam yoga itu ya. Kalau menghormati orang lebih ini aku paling nunduk sambil ini tangan, maksudnya namaste gitu. Jadi aku menunjukkan aku juga respect sama orang yang lebih tua. Oh, lebih ke body language gitu ya. Benar, lebih ke body language, tetap nggak bersentuhan sih kalau bisa mungkin. Tapi kalau kayak aku pulang kemarin kan ke Lombok, kalau sama orang yang kita satu rumah kan enak. Jadi begitu nyampe tinggal mandi, bersih-bersih, habis itu kan baru bisa istilahnya bercengkrama lebih dekat kayak gitu sih. Tapi kalau emang kita cuma ketemu di jalan atau emang cuma berpasan, kalau yang lebih tua ya aku hormati pakai namaste atau nunduk, atau kalau sama yang sebaya panggil nama tanpa salaman. Insya Allah mereka juga pasti tahu kalau kita lagi dalam masa pandemi kayak gitu sih. Oke. Kak, ini ada yang bergabung di 081802057000. Aku bacain SMS-nya untuk kamu ya. Kak, ini dari Reni nih mau nanya, kalau ikut lomba putri-putrian itu, harus punya modal cantik ya. Wah, kamu pasti nggak cantik ya? Oh enggak. Kalau gitu, kalau kita nggak cantik tapi kita punya pengetahuan lebih alias pintar, kira-kira bisa menang nggak nanti? Makasih Kak. Oh, ini tanya sharing pengalamannya. Jadi kayaknya pernah ikut gitu ya.
mungkin karena ini kurang percaya diri, padahal cantik itu relatif kan ya. benar. Tapi sepengalamannya Kak Niken kayak apa? Tuh kan lihat teman-teman yang lain, peserta-peserta yang lain, pasti mereka punya dari segi fisik kecantikan yang berbeda-beda kan. Betul. Tapi Jadi, kalau menurut kamu sendiri, kamu cantik nggak Kak? ya kita harus optimis karena kita Tuhan, jadi harus optimis dong. Tapi Pasti cantik, aku ya mau nggak tanya sih? jujur, Kak Niken Pernah ngerasa insecure. kamu pernah insecure? Waduh, bentar. Kamu sebenarnya ngerasa diri kamu yang sekarang tuh cantik apa enggak? Kalau ngeliat diri sendiri. Ya, aku sih ngerasanya biasa aja gitu loh. Cuman aku tetap bersyukur dan aku harus tetap pede dan ngerasa ya aku cewek, aku cantik, semua orang yang cantik. Pasti semua orang punya kekurangan, tapi ya udah, ini diri aku harus bisa terima dan berdamai sama diri aku sendiri. Nah, Kayak gitu sih. waktu kamu ikutan ajang seperti ini, pasti ngeliatin peserta-peserta yang lain, cantik. Ada nggak sih yang di diri orang lain terus kamu pengenin ada di diri kamu kayak gitu? Nah, gitu. Aku cuma coba jawab juga ya yang Yang tadi. Jadi namanya beauty pageant, otomatis cantik itu juga nggak kita pungkiri ya, itu adalah bagian dari penilaian, soalnya namanya aja beauty pageant. Jadi lomba kontes kecantikan, bukan cerdas cermat. Jadi memang Catat ya. aku sepengalamanku ya, jadi memang pinter itu nggak cukup. Jadi emang beauty behavior selain cantik harus punya knowledge yang tinggi. Jadi nggak cukup cuma cantik aja atau knowledge aja, jadi harus dua-duanya. Oke, Gitu. tapi Aku kan ngerasa. menjadi cantik ini kadang-kadang ada orang yang merasa insecure sama dirinya sendiri, merasa nggak benar. cantik, levelnya di bawah standar, tapi justru menurut orang lain dia punya keunikan dari Iya, fisiknya. benar. Kan banyak tuh ya kita lihat mungkin di diri sendiri bilangnya aku biasa aja, tapi bagi orang Iya. lain, oh ini kamu punya keunikan sendiri. Tapi Iya, benar-benar. mungkin yang penting ini aku buat siapa tadi namanya sebentar. Reni. Bukan. Oh iya, kamu ingat. Ya benar. Reni cantik itu ya merawat diri lah ya. Ya benar. Merawat diri. Definisi cantik sebenarnya kayak gitu. Aku setuju sama kakak. Emang cantik itu definisinya ya merawat diri, bersih, bukan yang kayak harus gimana botox filler biar kelihatan cantik. Jadi bagaimana Tapi memantaskan benar-benar diri? dari hati. Aduh, memantaskan diri ini kan kalimat yang lagi hits gitu Kak ya. Jadi bagaimana kita memantaskan diri ketika berada di mana kita kelihatan pantas, bisa tahu menempatkan diri. Jadi mungkin itu yang bikin orang jadi plus cantiknya ya Kak ya. Oke Iya, Kak, nih yang benar terakhir sih. nih. Hai Kak, ini Andi di Ampenan. Oh cowok, ini sepasang berarti. Menurut aku, banyak budaya-budaya di NTB yang sudah banyak tercampur sama budaya modern. Nah, menurut Kak Niken, gimana? Apakah nanti budaya kita perlahan-lahan akan hilang? Iya. Menurut aku, kalau dari pemudanya ya, terutama yang nggak mau mengenal apalagi melestarikan, pasti akan hilang. Karena siapa yang melestarikan, siapa yang diingat, siapa yang bakal ceritain ke orang-orang sekitarnya atau ke orang-orang lain tentang budayanya, ya pasti hilang kalau menurutku ya. Maka dari itu, melalui siaran ini aku berharap orang-orang yang dengerin RRI bisa, ya seenggaknya kalian paham dan tahu, walaupun kalian mungkin tidak berpartisipasi di kebudayaan-kebudayaan tersebut, setidaknya kalian tahu dan bisa menceritakan ke orang. Alangkah baiknya kalian bisa berpartisipasi dan melestarikan, kayak gitu sih. Dan budaya-budaya lainnya yang baik-baik itu bisa dikembangkan di lingkungan Iya. sendiri, di keluarga gitu ya. Iya. Yang simpel Mulai aja dari diri yang sendiri. terdekat dulu. Oke, jadi yang sederhana-sederhana seperti melestarikan bahasa kita sendiri, bahasa Iya. ibu, ya kan? Jangan malu. Jangan jadi malu, bahasa berbahasa Sasak, jadi batur. Sasak. Iya, iya. Jadi kemanapun pergi, kita harus menguasai bahasa Indonesia, juga bahasa asing, dan tidak meninggalkan bahasa daerah kita, tetap harus Iya, kita banggakan. Kak Niken, thank you so much, Iya. menyenangkan sekali Aku yang loh. makasih banget. Kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan ini Semoga yang juga, denger juga ya, ya. terinspirasi dan mau melestarikan budaya sama-sama. Amin, amin. Ini juga mudah-mudahan jadi obat kangennya Kak Niken yang lagi Ya. terlockdown di ibu kota.
Dan juga untuk keluarga yang ada di sini terobati juga, sekarang bisa dengerin suaranya Kak Niken, sharing sama sahabat kreatif Pro 2 FM. Tapi yang paling penting adalah apa yang Kak Niken ceritakan di Numpang Nampang sore ini bisa menginspirasi anak-anak muda, anak-anak remaja, generasi muda masa depan yang nantinya akan menjadi generasi-generasi yang melestarikan budaya-budaya baik yang ada di daerah kita ini ya Kak Niken. Iya, Kak Niken, benar. kamu sehat selalu ya di sana. Iya, makasih. Di sana juga harus sehat ya. Amin, amin, saling Semoga mendoakan. cepat menjadi hijau dan pandemi Amin. cepat selesai ya. Amin. Jakarta juga mudah-mudahan cepat normal kembali dan kita sama-sama bisa saling menguatkan, mengingatkan juga untuk satu-satunya cara kita terbebas dari hal ini adalah sama-sama disiplin. Oke, Kak Niken, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Iya, terima Dan kasih. jangan sedih sendirian di kos-kosan. Dengerin aja Pro 2 Mataram di RRI Playgo. Oke Kak Niken, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sahabat kreatif, itu dia kebersamaan kita sore hari ini di Numpang Nampang bersama si cantik Kak Niken Praramega Lestari. Aduh, namanya juga secantik orangnya, sebaik hatinya juga, sesmart pemikirannya yang tadi udah sharing tentang pengalamannya sebagai putri kebudayaan yang punya amanah untuk juga melestarikan, men-sharing, edukasi teman-teman yang lain untuk mencintai budaya kita dan juga mempromosikannya, mengembangkannya, menceritakannya kepada orang-orang luar. Dan yang paling penting kita juga sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram, juga menjadi pelestari budaya-budaya yang ada di daerah kita ini. Nah sahabat kreatif, jangan lupa untuk tetap sehat buat kamu ya. Dan simak terus acara-acara di Pro 2 FM Mataram, terutama Numpang Nampang yang akan menghadirkan teman-teman kita yang berprestasi, teman-teman kita yang punya pemikiran-pemikiran luar biasa dan bisa sharing di Numpang Nampang setiap sore jam 4 sampai jam 5. Dan aku Kim Nana sore hari ini pamit undur dari ruang dengar kamu sahabat kreatif. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, jaga jarak, dan jangan lupa bahagia. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM, suara kreativitas, suara kreativitas.